dua, tiga. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 17, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu apa sebenarnya? Menyenangkan Tuhan itu adalah membuat Tuhan itu suka. Nah, bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan? Firman Allah berkata dalam ayat firman Tuhan ini ayat 17, dikatakan di sini, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata mengerti di sini mengandung arti bukan hanya tahu tentang apa yang Tuhan mau, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Mengerti di sini artinya bukan hanya tahu, oh ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan ingini, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini, dan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika kita melakukan itu, ketika kita mengerti dan ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, di saat itulah kita sedang menyenangkan Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Dan Paulus katakan, disitulah saudara disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, sebagai orang-orang yang arif, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang bebal. Saya tahu dan saya yakin saudara tidak mau jadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal hari-hari ini, tapi mau menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana. Siapa orang-orang yang arif dan bijaksana? Yaitu orang yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka inilah adalah orang-orang yang senantiasa menyenangkan Tuhan, yang membuat hati Tuhan senang, yang membuat hati Tuhan bersuka cita. Mari siang saya sebelum ke Pontianak, sudah menjelang sore, saya dengar istri saya, dia menegur keras anak saya. Sudah 2 minggu lebih dia karena dia lagi kuliah Semarang, dia libur semester, sudah 2 minggu lebih dia di Singkawang. Saya lihat tidak pernah istri saya menegur dia dengan keras. Ya. Orang tua wajib menegur anaknya yang berbuat salah. Iya, saudara setuju ya? Yes. Nah, saudara, saya dengar istri saya menegur dia dengan keras, dan akhirnya saya naik dan saya dengar, oh ini penyebabnya, kenapa dia ditegur dengan keras. Padahal istri saya sangat sayang sekali dengan anak saya, tapi dia ditegur keras. Saya tahu penyebabnya. Ternyata setelah saya tahu persis, dia tidak taat, dia tidak dengar-dengar, dia tidak lakukan apa yang disuruh oleh maminya, apa yang maminya mau, apa yang maminya kehendaki, dia tidak lakukan. Padahal itu hal yang sederhana sebenarnya yang disuruh, cuma dia tidak lakukan, dia tidak taat. Hanya saudara, karena ketidaktaatannya ini berdampak kepada hal yang lain. Ada sesuatu, ada barang yang jatuh dan lain sebagainya, saudara, yang dampaknya besar. Ini yang membuat istri saya, maminya ini marah, tegur dengan keras, saudara. Coba yayasan ada taat saja, nggak akan terjadi seperti ini. Coba ada ikuti aja maunya mami.
lakukan aja keinginan dan kehendak orang tua. Tidak akan terjadi seperti ini. Saudara, betapa pentingnya menyenangkan. Sebelumnya saya tidak damai sejahtera juga. Anak saya dia juga akhirnya turun dia ke bawah. Saya bilang dia ini, ayo sebelum papi telepon dia anak, selesaikan dulu supaya jangan kehilangan damai sejahtera. Ayo naik ke atas, kita temui mami, selesaikan. Jadi kami naik, selesaikan, minta maaf. Istri, ibu, mama, kalau sudah mendengar kata maaf, luluh semua. Jadi bapak-bapak jangan segan minta maaf sama istri, karena istri kan bukan ini dia. Rasakan banyak-banyak. Puji Tuhan, saya datang dengan damai sejahtera. Saudara, betapa prinsipnya hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita punya kerinduan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara taat dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan mau. Dengan cara apa kita mau menyenangkan Tuhan? Dengar-dengaran dan taat apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Hingga waktu saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita mesti punya visi, kita punya mimpi di tahun 2024 untuk meraih apa yang Tuhan janjikan. Kita sudah ada di bulan Februari. Kita mesti taruh mimpi kita. Kata Dek, ada mimpi apa? Mimpi apa kayak ini? Bos enak mimpi dari malam mimpi. Maksudnya Pak, itu mimpi apa? Punya visi apa di tahun 2024 ini? Kita harus punya visi, kita harus punya mimpi. Kita harus punya planning, punya rencana untuk apa yang kita mulai di 2024 ini. Setuju tak saudara? Yang sudah punya rencana boleh lambaikan tangan untuk apa yang dimulai di 2024. Tahu saudara? Kita harus punya tujuan. Nah, untuk meraih itu, belajar memiliki hati untuk selalu mau menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya sampaikan pada firman Allah yang sampaikan kepada kita pagi hari ini. Ya. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan dengan cara melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada 3 yang Tuhan titipkan buat kita ketika kita hidup di dunia. Yang pertama, waktu. Yang pertama yang Tuhan titipkan sama kita, namanya waktu. Yang kedua, yang Tuhan titipkan kepada kita, kalau bicara titip, berarti yang mempunyai siapa? Saudara atau Tuhan? Tuhan yang punya. Nah, pertama waktu Tuhan titipkan untuk kita. Yang kedua yang Tuhan titipkan itu apa? Harta, kekayaan. Yang ketiga yang Tuhan titipkan ini badan kita, tubuh kita. Nah, Tuhan mau apa yang Tuhan titipkan itu biarlah boleh memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tak ada yang bilang amin. Tuhan mau supaya apa yang Dia titipkan kepada kita itu dapat menyenangkan Tuhan. Baik, yang pertama saudara, waktu. Kita kembali di dalam Efesus pasal 5. Mari kembali buka Efesus pasal 5.
Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Oke, ada ditampilkan di atas. Supaya saya tidak begini-begini, saya baca saja di atas ya. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Ya, kita perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dengan suara yang jelas. Tidak perlu teriak, tapi dengan suara yang jelas saudara baca firman Tuhan. Karena firman Allah ini berkuasa. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari adalah jahat. Pergunakanlah waktu, ya, pergunakanlah waktu yang ada. Maksudnya saudara, isi manfaatkan waktu yang Tuhan titipkan buat kita dengan sebaik-baiknya. Kalau buka Mazmur 90 ayat 12, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 tentang waktu yang Tuhan titip sama kita, ya. Mazmur 90. Nah ini doa Musa. Musa itu adalah salah satu penulis kitab Mazmur. Jadi bukan cuma Daud semua yang tulis itu Mazmur. Salah satunya itu doa Musa. Dikatakan begini, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Musa mewakili seluruh orang Israel yang dia pimpin waktu itu. Dia berdoa, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi Musa minta Tuhan, tolong ajar kami, ingatkan kami, bentuk kami, kalau perlu tegur kami, supaya kami menggunakan, menghitung. Nah, kata menghitung ini saudara artinya sesuatu yang ada nilai, sesuatu yang bermutu, yang berharga. Jadi doa Musa ini maksudnya begini, Tuhan tolong supaya kami dapat menggunakan waktu-waktu kami sebaik-baiknya, ya. Jadi jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Jadi setiap waktu yang kami lalui itu ada guna, ada manfaat. Karena Musa menyadari bahwa waktu itu adalah titipan Tuhan. Jadi gak boleh sia-siakan, gak boleh dibuang-buang, percuma itu waktu. Agar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. 1 detik, 1 menit, 1 jam ke depan, ada yang berharga itu waktu yang datang? Atau cuma sia-sia? Nggak ada sesuatu yang positif dari waktu yang kita dapat. Kita isi waktu kita untuk hal yang negatif malah sudah ngerumpi omongan kejelekan, ngomongin kejelekan orang lain lah, inilah nonton hal-hal yang tidak berguna lah. Tuhan mau doa Musa, dan juga Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, jangan kamu bodoh, jangan kamu bebal, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Bisa katakan amin? Amin. Menurut survei, 1 minggu itu, dalam 1 minggu itu sudah ada 168 jam. Nanti ada yang bilang kalau di sekolah katanya 170, tapi sebenarnya 168 jam. Dalam 1 minggu itu ada 168 jam. Disurveilah saudara tentang waktu. 48 jam dari 168 jam ini saudara, 40 sampai 48 jam itu digunakan untuk kerja bagi yang masih sekolah atau sekolah. Jadi 48 jam itu digunakan dari dalam 1 minggu yang 168 jam itu digunakan untuk kerja
atau sekolah. 50 jam itu standar ya, survei yang di kota ini ya, bukan di kampung-kampung. Ini survei yang umum di kota. 50 jam itu dipakai untuk tidur. Nah kalau yang bukan tidur, nah berarti lebih dari 50 jam. Kalau yang susah tidur, nah berarti kurang dari. Kemarin ada seorang jemaat, tapi dia dari Jakarta dulu. Dia datang konseling. Kenapa? 3 hari lalu, hari Rabu. Kenapa? Nggak bisa tidur, susah tidur. Bisa 1 hari cuma 3 jam. Nah, kadang 4 jam. Malah kadang-kadang nggak bisa tidur katanya dalam 1 hari. Konseling nggak ada penyebabnya sebenarnya. Jadi ada orang kenapa? Tapi ini survei standar. Dalam 1 minggu itu 50 jam itu untuk tidur. Kalau saya termasuk standar juga saya, saudara ya. Karena sekian jam saya tidur. Karena saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa mengontrol pikiran saya. Maksudnya apa, saudara? Oleh kekuatan Roh Kudus, mau seberat dan sebesar apapun masalah, kalau saya mau tidur, saya harus tetap tidur. Jadi biar berat masalah apapun, saudara, kalau saya sudah nyatakan saya mau tidur, tidak usah hitung 3 menit, saya sudah tidur pasti. Dan dari sejak muda saya sudah atur pikiran saya, kalau saya mau tidur, saya pasti akan tidur. Kalau saya naik pesawat, pesawat belum take off, saya sudah take off duluan. Biasanya saya tinggal mendengar, beberapa saat lagi kita akan, apa itu? Lupa saya kalimatnya itu. Beberapa saat lagi masih mendarat ya, sudah sampai. Jadi, biar saya naik bis dulu masih dari Pontianak ke Putus Bau. Walaupun dia bergelombang bagaimana, kalau saya mau tidur, saya tetap tidur. Itu anugerah Tuhan katanya, Bu, bisa tidur seperti itu karena pagi nggak bisa tidur. Tapi saudara, standarnya 50 jam itu tidur. Kemudian 15 jam itu yang pertama ya, itu digunakan untuk makan. Makan ini bukan berarti selama dalam 1 minggu 15 jam itu kita makan terus, enggak. Ya siap-siap untuk makan gitu kan, siap masak sebentar, siap-siap untuk makan dan sebagainya. Nah kemudian 15 jam berikut saudara, dari 168 jam di 1 minggu itu kita gunakan untuk jalan, jalan-jalan. Makan ini tadi sudah termasuk ngopi ya, waktu untuk ngopi, untuk ini ya, kalau di Pontianak kayaknya mungkin lebih 15 jam ya dalam 1 minggu itu. Banyak yang suka ngopi ya di kota Pontianak, di Singkawang, makanya warung kopi itu di mana-mana saudara ya. Nah kalau yang suka ngopi di sini tiap pagi dia ngopi 1 jam, berarti tambah lagi jamnya. Nah 15 jam kembangkan 15 jam itu untuk jalan-jalan ya, untuk refreshing atau lain sebagainya, olahraga dan sebagainya. Nah 15 jam yang ketiga itu saudara digunakan untuk apa? Untuk siap-siap. Jadi segala bentuk siap-siap itu di 15 jam. Siap mandi kah, mau siap ini kah, mau siap ini, mau siap ini ya. Nah saudara, ada 25 jam sisa. 25 jam sisa dari 160 jam, 68 jam dalam 1 minggu. Itu kita menggunakan untuk apa? Seorang penulis buku motivator namanya Maxwell. Dia bilang begini, berikan aku 25 jam, berikan aku 25 jam, tunjukkan kepadaku 25 jam itu apa yang engkau lakukan di 25 jam itu, maka aku akan tunjukkan apa yang engkau akan terima di hari yang ke depan. Maka aku akan tunjukkan apa yang akan terjadi denganmu di masa depan. Artinya apa saudara? Apa yang kita gunakan di 25 jam sisa ini itu sangat menentukan apa yang akan kita raih di masa depan.
Dia kerja, tapi 25 jam ini sudah dia banyak gunakan untuk kerja di MLM. Saya kurang pintar di MLM, saudara. Saya kurang, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya kurang pandai di MLM. Kamu udah jarang di MLM. Kamu kan banyak ditolak kalau di MLM, tolak sana, tolak sini. Tapi dia tekun, saudara. 5 tahun kemudian dia sukses di bisnis MLM. Kenapa? Dia fokus di situ, saudara. Sekian waktu sisa itu dia gunakan untuk itu, dan dia sukses di situ. Seorang teman, dia waktu jam yang sisa itu dia gunakan baca buku rohani, baca buku teologi, baca buku umum yang belum dia sekolah teologi, dan dia fokus di situ, saudara. Tidak heran, saudara, belasan tahun kemudian dia jadi dosen. Mana-mana dia diundang untuk jadi pembicara, jadi dosen dan lain sebagainya. Karena memang digunakan di situ. Maaf, di kampung saya pulang, ternyata masih seperti itu. Kenapa? Pagi-pagi dia bangun, saudara, belum smokol, belum sarapan, dia sudah pergi ke kebun. Kalau orang Manado bilang Latifah itu maksudnya itu apa itu ya? Air yang dari pot enam itu. Ya, itu namanya sagu ya. Ada yang dibuat gula, tapi ada yang disadap khusus untuk diminum. Itu namanya. Saudara, jadi pagi-pagi dia pulang dari kebun, mukanya sudah merah sekali. Sudah sambil miring-miring begini dia kalau pulang ke kampung. Orang sudah tahu itu, sudah. Kalau dia satu saat masuk parit, orang tegur, enggak usah sebut namanya. Sorry, saya nggak sebut namanya. Ada sepupu saya yang disini kenal sama kawan dekatnya, soalnya mobil pink gimana. Kenapa kamu sudah di parit? Mana dia balik? Kenapa kamu makan? Emangnya kamu yang punya parit? Satu saat ditanya sama kawan, apa maksudnya? Namanya, kamu begini terus hidupmu, nggak takut kan masuk neraka? Oh, kamu sih takut masuk neraka katanya. Saya pasti masuk surga. Loh, kenapa kamu bisa tahu kamu masuk surga? Kamu pemabuk seperti ini. Loh, Tuhan Yesus kan marga tambalean. Tuhan Yesus kan marganya tambalean, tapi namanya nggak bisa disebut. Tuhan Yesus kan marga tambalean. Dia pemabuk, saudara ya. Sampai saya pulang masih tidak begitu, saudara. Apa yang dia lakukan dengan waktu yang ada, ya begitulah keadaannya, saudara sekarang. Memprihatinkan. Jadi betapa berarti dan bernilainya waktu itu. Benar kata Maxwell itu. Dan itu ada di firman Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif dan berguna. Karena itu menentukan masa depan kita. Apa yang akan kita raih, apa yang akan kau raih di akhir tahun 2024 sangat ditentukan oleh disiplin kau menggunakan waktu sebaik-baiknya di awal tahun ini. Itu sebabnya Tuhan mau jadilah pengelola waktu yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan itu akan menyenangkan Tuhan. Itu kalau saudara hargai waktu dengan sebaik-baiknya, wah, Tuhan senang sekali. Tuhan bukan cuma senang kita taat, karena Tuhan senang karena Dia siap memberkati kita. Nah, ada di belakangnya. Amin. Kalau saya duduk di bawah, saya akan langsung duduk. Amin. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena saya yang kedua ini saya tidak tapi saya justru ditegur Tuhan dan diingatkan Tuhan, saudara. Dia saudara tiap pagi, dia punya waktu pagi itu, saudara, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Selesai kami besok pagi,
Dia baca Alkitab pagi itu 1 sampai 2 jam, rata-rata 2 jam. Malam sebelum tidur, jam 9 tak bisa diganggu lagi dia. Kecuali Tuhan. Papinya aja, maminya aja susah mau jangan dia sudah kalau diambil dan kenapa? Dia harus baca Alkitab. Udah berapa kali nih baca Alkitab? Dia sudah berkali-kali bolak-balik baca Alkitab. Masih usia kuliah. Saya tidak seperti itu. Udah berapa kali? Anda usah dihitung nanti dia sombong. Dede katanya kalau dihitung udah berapa kali? Cukup Dede baca Alkitab saja. Itu urusan dengan Tuhan. Waktunya banyak dipakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Sampai kemarin akhirnya dia datang ke saya, dia datang ke ini maksudnya ini apa ya di ayat firman Tuhan ini? Dia tanya-tanya sama saya. Waduh, saya sampai kebingungan menjelaskan sama dia. Dalam hati, wah sudah dia yang lebih pintar dari saya firman Tuhan ini. Saya nggak heran, kenapa? Karena dia punya waktu yang ada dia pakai untuk baca firman Tuhan lebih banyak dari saya. Dengan usia dia masih sangat muda. Saya hanya bisa berdoa Tuhan, biar dia tetap disiplin dan komitmen. Sampai kadang maminya bilang, sekolah Alkitab aja lah, usah kuliah. Dia punya banyak waktu dengan Tuhan, sudah dengan Alkitab, dengan berdoa, daripada dia belajar kuliah. Karena dia asyik atur waktu juga untuk kamu kan lagi kuliah sekarang, jangan sampai juga terbengkalai kuliah, mesti beriman. Ya. Jadi benar sudah, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu yang menyenangkan. Coba renungkan. Saudara bangun pagi, apa yang kau lakukan? Sudah tidur kan? Sudah selimut kan? Sekian jam kan? Apa yang kita lakukan? Ngopi, nongkrong, ini. Tidak tahu ibu-ibu di sini, tapi banyak ibu-ibu di tempat lain. Waktu tersita dengan nonton drakor. Saya coba renungkan, atau nonton film, nonton apa? Saya coba renungkan. Kalau kita nonton yang begitu, apa dampak yang akan kita raih di tahun ini? Soalnya nonton drakor itu berapa jam? Atau nonton sinetron itu berapa jam? Satu seri. Berapa jam? Tidak ada yang jawab, kenapa? Nanti ketahuan. Apa yang akan saudara dapat dengan engkau mengisi waktu-waktu itu? Apa yang Tuhan akan berikan untuk engkau di akhir 2024 ketika engkau mengisi hari-harimu dengan hal yang tidak ada guna? Saya bukan katakan tidak ada guna ya, itu masing-masing punya persepsi. Tapi yang saya ingin sampaikan, mari kata firman Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Saya hanya ingin menyampaikan firman Tuhan sebagaimana doa Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalimat terakhir untuk waktu ini, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Oh iya. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan titipkan buat kita? Ya. Artinya yang mempunyai itu Tuhan, kita cuma dititipkan. Yang kedua itu adalah harta. Kita buka bersama Alkitab kita. Injil Matius 25 ayat 14. Injil Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga, boleh kita baca sama-sama 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terus
Ya, sampai di situ. Firman Allah berkata, sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan, menitipkan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ini adalah perumpamaan. Seorang yang bepergian ini adalah Tuhan yang mempunyai harta. Siapa dia? Dialah Yesus. Amin. Dialah Allah, Tuhan yang kita sembah. Hamba-hambanya di sini siapa? Itu adalah saudara dan saya yang dipercayakan harta. Dulu saudara kalau bicara harta itu selalu digambarkan dengan talenta. Talenta itu selalu berhubungan dengan ukuran emas atau perak. Jadi ini berbicara tentang harta. Jadi Tuhan ini mempercayakan kepada hamba-hambanya talenta, harta, menitipkan ini, dikelola ya ini harta ini, dikelola dengan baik-baik ya, dimanage dengan baik-baik ya ini harta ini. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata firman Tuhan, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang 1, sesuai dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Saudara, jadi apa yang ada sama saudara saat ini, syukuri itu sebagai anugerah Tuhan. Amin. Gak usah cemburu kok dia dikasih sekian, rumahnya bagus, mobilnya bagus, ininya bagus, sementara saya kok rumahnya begini, tidak punya mobil, cuma motor ini. Gak usah cemburu. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Syukuri apa yang ada. Syukuri orang itu dikasih 5 talenta. Oh saya ternyata cuma 2 talenta. Oh ternyata saya cuma 1 talenta. Yang utama di sini saudara, bagaimana kita mengelola harta yang dititipkan oleh Tuhan itu. Bagaimana kita mengatur berkat jasmani yang Tuhan titipkan kepada kita. Firman Allah berkata dalam kitab Imamat, semua kepunyaan Tuhan, semua isi dunia ini kepunyaan Tuhan. Tuhan bilang sama orang Israel, kalau kamu mau jual tanah, jangan jual sebagai harga mati, karena itu adalah apa? Kepunyaanku. Tuhan mau tegaskan kepada orang Israel, jangan mereka berbangga, jangan mereka bersombong kalau mereka punya banyak harta dan kekayaan. Semua itu karena pemberian Tuhan yang dititipkan kepada mereka. Dan firman Allah katakan, dikelola dengan baik, diatur dengan baik, sehingga saudara, berkat itu, harta itu saudara, dapat menyenangkan Tuhan. Amsal Sulaiman 3 ayat 9. Mari kita baca firman Tuhan ini. Amsal Sulaiman 3 ayat 9. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kalimat pertama dia katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Di sini terkandung satu makna. Biarlah dengan harta yang Tuhan titipkan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itu mendatangkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita bisa mengelola harta itu, talenta itu dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bisa katakan amin. Nah sekarang bagaimana konsep Alkitab tentang memanage harta ini? Bagaimana konsep Alkitab saudara tentang tentang mengelola harta yang Tuhan percayakan? Saya katakan kepada saudara, justru
konsep Alkitab tentang mengelola harta ini, saudara, banyak kali justru bertentangan dengan akal manusia. Banyak kali bertentangan dengan kemauan kita. Banyak kali saudara tidak sesuai dengan logika manusia. Tapi itulah yang firman Allah ajarkan. Pertama, saya tanya kepada ini, saudara lebih suka apa? Memberi atau menerima? Coba jujur dari hatimu yang terdalam, lebih suka apa? Dapat dari orang atau makasih sama orang? Coba jujur, apa? Saudara boleh bersuara, ya. Saudara tidak akan disalahkan dan lain sebagainya. Tuhan bilang orang jujur itu diberkati Tuhan. Lebih suka memberi atau menerima? Ya, cuma yang sebelah sini dulu. Lebih suka menerima atau memberi? Ini memberi, menerima. Ya, kalau saudara ragu-ragu menjawab, kasih kode aja dengan tangan. Lebih suka apa? Ada yang begini, ada yang begini. Nah, yang sebelah sini supaya adil. Lebih suka apa? Jujur saudara, ya. Oh, jangan begini, ini lain ini saudara. Kalau mau jujur banyak yang seperti ini kan. Masih manusia. Tapi konsep Allah tentang mengelola harta itu, berilah maka kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Mau memberi itu susah, saudara. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi kondisi di mana kita tidak memiliki lebih. Kita buka firman Tuhan di dalam Markus, Injil Markus 12. Injil Markus 12. Tolong bukakan ini. Injil Markus 12 ayat 41. Saya akan bacakan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Saudara baca yang ya. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Janda yang miskin masukkan 2 peser 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yaitu ya, konsep Alkitab tentang mengelola harta yang menyenangkan Tuhan. Tuhan kasih perumpamaan kepada murid-murid. Tuhan Alkitab mencatat suatu ketika Yesus datang ke bait Allah dan kemudian dia memperhatikan orang-orang yang bawa persembahan. Wah, Tuhan lihat pertama, ada banyak orang, ada lebih banyak orang di situ yang hadir. Mereka kasih persembahan. Kalau dalam terjemahan lain di situ kan dikatakan dengan jumlah yang besar. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka memberi persembahan dengan nilai yang terbesar. Jadi maksudnya nilai uang terbesar yang dikasih di situ. Jadi kalau kita misalnya 100.000, ada yang kasih 100.000 di kantong persembahan. Kemudian datang seorang ibu janda miskin. Tuhan perhatikan. Tapi bukan berarti Tuhan mengajar kita untuk perhatikan orang-orang yang kasih persembahan. Jangan, itu cuma Tuhan memberikan apa. Jadi jangan sampai nanti ada kawan di sekolah kasih persembahan sama lihat ya. Nah, Tuhan tidak ajarkan kita untuk lihat gitu ya. Jangan Tuhan lihat. Dia kasih berapa sih? 2 peser seduit.
Kalau dalam terjemahan lain dia bilang, itu nilai uang yang paling rendah pada waktu itu. Itu peser yang dari tembaga. Seduit itu maksudnya yang paling rendah. Kalau sekarang mungkin yang paling rendah 1.000 ya. 1.000 lah ya, kalau apa uang kita 1.000. Jadi dikasih 1.000. Sementara yang lain ada kasih 100.000. Banyak yang kasih 100.000. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, nih, dengar ya, kalimat Tuhan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan bilang yang lebih besar justru yang dipersembahkan oleh janda ini, yang seduit ini. Padahal kalau kacamata manusia, kacamata dunia, orang yang kasih persembahan 1.000 dengan 100.000 pasti lebih besar yang 100.000. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Dalam konteks ini tidak. Yang menyenangkan Tuhan itu adalah apa? Yang seduit, tapi dia memberi dalam kelimpahan. Maksudnya apa? Ya, dalam keterbatasan, bahkan dalam kekurangan dia maksud. Artinya apa? Dia kasih ke seduit itu yang ada padanya. Cuma itu yang ada padanya, tapi dia kasih. Sementara orang-orang yang banyak yang kaya itu, dia kasih 100.000 karena ada 1 juta, ada 100, ada 10 juta di tangan dia. Sementara yang janda ini sudah dia kasih seduit, tapi itu yang ada padanya. Lebih besar, lebih menyenangkan Tuhan, saudara, yang pemberian janda ini. Ini konsep mengelola Alkitab ini sudah tidak bisa diterima secara akal. Kenapa Tuhan ingatkan tegur ini sudah? Karena pada zaman itu orang-orang yang kaya yang kasih persembahan besar, saudara. Kalau dalam bentuk logam, ya, biasanya kalau sudah masuk peti, ya, itu logam yang nilainya besar, diangkat sedikit. Pertama apa? Supaya orang lihat ada kasih banyak persembahan. Yang kedua, supaya waktu dijatuhkan motivasinya aja udah dapat. Kadang-kadang kita kalau kasih persembahan, kalau 20.000, 50.000 supaya dilihat kawan. Atau kita buka dompet kawan sebelah 50.000 serang. Sementara kalau cuma 2.000, udah 2.000 masih lagi malu, masih lagi punya motivasi yang tidak benar. Nah, yang lebih parah itu lagi apa saudara? Ada sekarang kasih, saya tidak dititip pesan sama ibu gembala ya di khotbah ini. Di dompet ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, 5.000 lengkap. Kalau ibu-ibu punya dompet kan laci-laci sudah sesuai jumlah kan, sesuai nilai. Sekali datang kantong kolektor atau sekali bawa ke depan, yang dikasih itu 2.000. Miris. Seorang ibu dia bawa persembahan. Sampai ibu diberkati Tuhan, artinya dia banyak duit. Dia hadir di salah satu ibadah minggu, tapi malam. Selesai ibadah kolektor. Cuma ibu ini dikenal pelit di gereja itu. Banyak duit tapi pelit. Tapi di sini ibu-ibu di sini banyak duit tapi tidak pelit. Amin. Amin. Saya perkatakan itu dengan iman. Ya, puji Tuhan. Ibu-ibu di sini banyak duit dan tidak pelit. Cuma ini ibu ini bukan di Gajah Mada, di apa? Pelit ya, banyak duit tapi pelit. Waktu dia mau kasih kantor kolektor di jalan, waktu dia mau kasih apa? Tahu apa? Mati lampu.
Dia sudah buka dompet, belum dia ambil saudara, datang kantor kolektor. Mati lampu dulu, jadi akhirnya diambil sembarangan Bapak. Selesai persembahan. Waktu mau doa penutup dia menangis. Tadi saya cabut berapa ya? Ya buka lagi dompet, dia cek Pak. Salah ambil dia, seharusnya dia mau ambil 2.000, dia terambil 100.000. Doa berkat. Selesai doa berkat gembala, ya, sudah salam-salaman di depan, sudah pada pulang jemaat. Dia lihat ini ibu ini kok masih ada di sudut ruangan. Hanya gembalanya datang. Ses, apa kabar? Maksudnya kok dia belum pulang? Biasanya saudara cepat-cepatnya pulang. Kalau selesai ibadah ini kok lama. Gembalanya baru salam. Ses kok apa kabar? Baru ditanya apa kabar? Ibu langsung ada Pak Gembala. Jangan pura-pura, kembalikan 98.000. Rupanya dia mau pulang karena dia mau tunggu, dia mesti kembalikan 98.000 karena saya cuma bermaksud kasih kolektor 2.000 saja. Saudara, saya heran sekarang kadang-kadang itu merah itu banyak bercokol di mall, banyak singgah di kasir-kasir di mall. Saya heran yang warna biru itu saudara, banyak singgah di restoran-restoran biru-biru yang apa itu, restoran-restoran mahal. Cuma heran, kadang-kadang di sini tidak ada. Yang warna abu-abu sudah apa itu sudah biru keabu-abuan atau yang sudah lusuh-lusuh banyak mampir di kantong kolektor gereja, di peti-peti persembahan gereja. Kadang-kadang bendahara hitung, bukan Pak Rey yang hitung maksudnya ya. Kadang-kadang bendahara hitung. Kenapa? Dia angkat muka. Karena waktu dia buka, ternyata uang itu kembalian beli ikan di pasar. Kadang-kadang bendahara yang hitung duit itu dari mereka cuma giling-giling kemana? Karena apa? Sudah rusuh, bekas diremas-remas tukang parkir. Herannya saudara, banyak yang merah biru itu saudara nongkrong di mall, di restoran. Padahal Tuhan sudah kasih gambaran. Engkau kasih 100.000 pun engkau masih punya 10 juta. Tapi dengan motivasi yang tidak benar, itu tidak menyenangkan Tuhan. Yang parahnya saudara, sudah banyak ada 1 minta 10 juta di dompet. Udah ngasih 2.000, masih lagi saudara. Motivasi tidak benar. Silakan saudara tersinggung, gak apa-apa. Tapi Tuhan punya kerinduan. Engkau jadi pengelola yang benar untuk harta yang Tuhan percayakan kepada hidupmu, supaya kau lebih diberkati Tuhan di tahun 2024 ini. Nah, ada yang bilang amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ngapain membawa perpuluhan? Ini tidak ada pesan Ibu Gembala ya? Ngapain tadi sudah tidak zaman lagi kasih perpuluhan sekarang? Apalagi sekarang banyak grup-grup, saudara, banyak orang-orang kelompok-kelompok yang menentang perpuluhan, anti perpuluhan malah. Itu perpuluhan itu cuma memperkaya pendeta saja, memperkaya orang-orang tertentu. Perpuluhan itu sudah tidak relevan dengan Alkitab. Perpuluhan itu zaman perjanjian lama itu. Siapa bilang saudara? Perpuluhan itu aku dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi saya ingin katakan, karena saya tidak khotbah khusus perpuluhan saat ini, tentang memberi persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu kata firman Tuhan adalah milik Tuhan. Aduh besar lalu maksudnya bahasa sekarang besar kali itu 10%. Muslim aja cuma 2%, 3% ya, 2,5% ya. Gereja ini kok 10% besar sekali. Tuhan katakan, firman Allah katakan persepuluhan adalah milik Tuhan dan dibawa di rumah Tuhan.
Lakukan dengan kasih, kesetiaan, dan ketaatan. Kalau kau bertumbuh dalam imanmu, maka engkau akan kasih itu dengan taat, dengan setia saja. Tidak usah pikirkan Tuhan mau memberkati. Wah, kalau saya jangan juga kasih perpuluhan karena saudara seperti invest. Nih Tuhan, saya kasih perpuluhan ya, Tuhan balas sekian persen nanti ya. Jangan begitu sudah. Lakukan itu karena saya mau taat dengan firman Tuhan. Karena itu yang menyenangkan Tuhan, ketaatan. Toh Tuhan yang punya semua yang kita punya kan Tuhan yang punya. Oh itu sudah tidak relevan lagi. Siapa bilang sudah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya silakan saudara berpikir apa. Tapi saya cuma bisa katakan, lakukan saja dengan taat. Lakukan saja, mempersembahkan itu dengan setia kepada Tuhan. Alkitab bilang, saudara cari di Alkitab, ya, di Kejadian sampai Wahyu, cuma satu ayat yang berkata, cobailah dengan mempersembahkan persepuluhan, maka aku akan membuka tingkap langit untuk memberkati, menghalau belalang-belalang dan belalang-belalang yang merampas dan menguras harta kekayaan yang Tuhan percayakan. Kasih persembahan. Kenapa kita bilang coba ya? Karena bukan gampang mau kasih perpuluhan. Benar, bukan gampang mau kasih perpuluhan. Susah, 10%. Apalagi ketika kita dalam keadaan kepepet duit dan lain sebagainya. Susah, saudara. Tapi kalau taat, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Haleluya. Tepuk tangannya, tepuk tangan. Tempat kami di Singkawang, walaupun tidak banyak jemaat, tapi ada 70% jemaat setia bayar perpuluhan, walaupun nilainya tidak begitu besar. Karena bukan pengusaha besar, banyak pegawai-pegawai, tapi mereka taat dan setia. Dan saya lihat di jemaat yang setia dan taat bayar perpuluhan, mereka itu yang punya keuangan yang stabil, yang mendatangkan bahagia. Ada sih yang bayar uang tapi dia diberkati, tapi uang itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Toh kalau masalah uang kan banyak juga yang di luar Tuhan diberkati dengan luar biasa. Tidak bayar perpuluhan, tidak boro-boro, tidak bayar perpuluhan, tidak terima Yesus, tapi mereka kelihatan banyak duit dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya katakan hal bayar persepuluhan itu kan ketaatan saja, kesetiaan kita dengan firman Tuhan. Kalau engkau makin bertumbuh rohani, engkau pasti akan taat kepada Tuhan. Amin. Memang sulit, itu konsep Alkitab tentang mengelola keuangan itu memang banyak kali bertentangan dengan logika manusia. Tapi saya katakan, lakukan saja dengan taat, karena dengan taat itu akan menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, Dia pasti akan memberkati. Kasih ke siapa itu perpuluhan? Di mana saudara berjemaat sebagai gembala, kasihlah persepuluhan itu ke pengembalaan di mana engkau ada itu. Berapa waktu yang lalu saya saudara selesai khotbah, karena keringat waktu itu gereja lama waktu itu, saya keringat. Saya sedang berkeringat tapi khotbah, belum pakai AC kan itu. Selesai khotbah saudara, saya ke belakang. Seseorang datang, oh ini ada berkat. Saya lihat ini berkat ini, karena saya lihat amplop itu rapi. Oh ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi sebenarnya ada tulisan perpuluhan. Ada tulisan perpuluhan. Oh ini perpuluhan. Nah saya tidak kenal dengan orang ini. Oh, Pak, Bapak jemaat di mana? Boleh apa? Oh saya jemaat di Sungai Dewian. Kalau silakan waktu itu. Tapi dia ada beribadah di sini. Saya bilang, terima kasih ya Pak untuk persembahannya. Tapi ini amplop ini saya serahkan kembali kepada Bapak taruh di kotak perpuluhan di gereja Ebenezer Sumatera. Oh gitu ya? Iya. Karena Bapak mau jemaat di sana, kasih perpuluhan di sana.
Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, susah memang kadang-kadang bertobat, tapi itu yang menyenangkan Tuhan ketika kita taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Cobainlah, memang susah saudara cobain, tapi kalau saudara berani taat, Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan buat keuangan saudara stabil di tahun 2024. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal memberi udah 9:30. Hal memberi itu kadang-kadang sulit saudara kita. Seperti janda miskin, dia memberi dalam kekurangannya saudara. Mungkin janda miskin ini sudah dia pergi, dia mau beli apa lagi saudara. Tapi Tuhan setia dengan orang-orang yang memberi dengan kerelaan hati, dengan motivasi yang benar. Amin saudara. Atau ketika saya berangkat pada kami perjalanan, ada beberapa tempat yang kami akan jalani. Sebelum berangkat, pada uang itu ada saya siap-siapkan karena ada acara ini. Siap-siapkan ini uangnya. Sebelum berangkat saudara, tapi sudah beli tiket dulu. Sebelum berangkat, ada teman datang dari daerah dari kampung dengan segala keperluan dan saya harus melayaninya. Saya tidak cerita cuma ingin melakukan maksud tertentu saudara. Tapi ini satu kesaksian buat saya juga. Aduh, sempat secara manusia saya perlu duit jajan untuk jalan ini ke Pulau Jawa ini kan. Tapi Tuhan izinkan dia bertemu dengan saya dengan segala keperluannya. Akhirnya saudara, ya saya belajar untuk bersyukur dan saya taat dengan apa yang ada di hati saya. Saya layani dia, saya beri apa yang saya sangat butuhkan, perlukan, saya layani. Padahal uang itu untuk penginapan, untuk hotel, untuk transportasi dan lain sebagainya. Saudara, saya layani dengan Tuhan, keluarga, bukan keluarga, ada beberapa teman. Akhirnya saya berangkat dengan iman. Saudara, saya pergi, saya hanya tercengang. Tuhan sudah siapkan saya akomodasi. Hotel bintang 5, 1 bintang 4, 1 bintang 3. Di tempat saya acara. Tuhan sediakan dana transportasi kendaraan yang tidak terpikir oleh pikiran saya. Silakan pakai ini mobil, bukan cuma pakai mobil, dikasih lagi itu uang tol, apalagi dikasih lagi uang pertama, tahunya pakai beres. Tapi awalnya saudara saya sepakat. Tapi kalau kita mau taat, itu menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, dia akan lakukan hal-hal yang besar yang tak terpikir buat kita. Ini konsep firman Allah tentang mengelola keuangan, mengelola harta, saudara. Saya khotbah habis khotbah di sini. Saya keluar karena saya keringat. Bukan yang tadi, ini satu pengalaman. Baru sampai saya di pastori, masih pastori lama juga waktu itu. Tahu-tahu ada seorang anak muda, tomuki dia belum lama kerja. Dia salah, Om Billy, ada berkatnya untuk Om. Puji Tuhan, saya doakan. Ini bukan perpuluhan ya, bukan perpuluhan. Puji Tuhan, saya terima, saya doakan dia. Belum selesai ibadah sama dia, habis saya tunggu dia langsung cepat-cepat. Sudah. Selesai ibadah. Siang sore menjelang sore. Datang suami istri, orang Manado. Istrinya orang Manado, yang satu orang bukan Manado. Pak, ya Pak, ini, kami perlu ini, kami perlu ini. Saya sudah lihat envelope tadi sekian besar dan itu bagi saya besar sekali. Yang dikasih sama pengundi ini besar sekali. Sore itu sudah datang ini suami istri perlu duit, katanya sih pinjam. Nanti ganti kalau kami sudah nyampe di sana di malam.
Sudah, mereka melewat Semarang sampai malam sekian besar dana. Berapa? Dia sebut jumlahnya sama persis dengan envelope yang saya baru terima. Saya ingatkan Roh Kudus, ini uang ini bukan untuk kamu, tapi untuk suami istri. Bergejolak ini hati ini, uangnya besar. Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini. Waktu saya terima uang ini, saya sudah mikir, mau beli ini, mau beli ini, mau beli racket karena saya suka main bulu tangkis. Sekarang waktu itu racket saya sudah mau beli ini. Tahu-tahu apa? Datang, ini uang ini cuma dititip sama kamu untuk kasih sama ini. Karena jumlahnya persis banget, kata orang kakak. Saya berdoa dengan penuh ucapan syukur. Saya serahkan itu uang, karena saya tahu mereka yang lebih membutuhkan. Kalau orang dunia mungkin dia akan berpikir 2-3 kali sudah. Saya hanya belajar Tuhan, saya taat saja apa mau Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Amin. Saya khotbah di salah satu gereja. Waduh saudara, saya lihat jemaatnya hampir sama banyak dengan ini. Ya. Teman saya pengerja dia bilang, bro, kalau bro di khotbah di situ 2 kali apalagi katanya, bro dapat sekian ikat. Waduh, kadang-kadang saya khotbah dulu teringat ini ikat-ikat ini. Tapi Tuhan tolong jaga motivasi saya. Selesai khotbah saudara, saya dapat amplop, layanan saya dapat amplop 175.000. Padahal tawaran saya bilang sekian juta kamu terima kalau khotbah di sini. Saya terima 175.000. Gak tahu di mana. Saya ke tempat itu saja saudara, besar biayanya saudara. Naik bis pun besar biayanya saudara. Tapi Tuhan ajar mengucap syukur dan jaga motivasi. Kalau melayani Tuhan itu uang bukan segala-galanya. Sampai satu ketika teman saya satu angkatan di sekolah Jember, dia bilang, bro, kita nggak dulu pelayanan di tempat orang tua saya di kampung saudara, di kampung. Oke. Khotbahnya bukan hari Minggu lagi saudara, khotbahnya Selasa malam ada ibadah. Datang saudara saya khotbah di kampung, nggak ada motivasi apa-apa. Apa yang saya harapkan di kampung saudara? Terus hati melayani Tuhan. Selesai ibadah dikasihlah saudara amplop, puji Tuhan. Wah, 600.000. Waduh, dan kamu 600.000. Tapi sudah tahu, tak lama kemudian ada seorang ibu dia kasih amplop 10 juta. Bukan jemaat di situ. Kalau motivasi kita benar, Tuhan bisa berkati kita dengan caranya Tuhan. Asal kita taat dan setia. Asal kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Percayalah 2024 engkau akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang untuk Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, izin Ibu Kepala sedikit lagi. Apa yang Tuhan tentukan? Nih, tunggu kita. Roma 12 ayat 1. Satu ayat lain. Roma 12 ayat 1. Ada di atas naik ya. Roma 12 ayat 1. Oke, sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nih, demi kemurahan Allah, artinya tubuh kita ini semua hanya karena kemurahan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini dan seterusnya. Cuma kemurahan Tuhan. Tak ada yang perlu disombongkan, tak ada yang perlu dibanggakan. Semua cuma karena kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sabar.
kebaikan Tuhan hidup ini. Itu sebabnya Paulus bilang, demi kemurahan Tuhan, aku nasihatkan kamu, persembahan hidup menjadi persembahan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Persembahan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya ingin ajak jemaat, jangan cuma jadi jemaat partisipan di sini. Maksudnya cuma sekedar ibadah hari Minggu, yaitu habis ibadah pulang. Tuhan mau, saudara, pada tahun 2024, apa yang engkau bisa lakukan dengan hidup ini, untuk gereja, untuk jemaat, untuk pelayanan, lakukan semua, saudara. Amin. Persembahkan ini pelayan-pelayan, sungguh-sungguhlah pelayan maju ke depan, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah, persembahkan hidupmu, layani Tuhan hari-hari ini dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma yang melayani di mimbar, penerima tamu, kolektor, semua jemaat, pendoa, saudara besuk, saudara kunjungi, apapun bisa dilakukan, nanti difasilitasi oleh pengembalaan, saudara. Apa pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan? Persembahkan tubuhmu, saudara. Amin. Apalagi saudara yang sudah dipercayakan melayani di mimbar, sungguh-sungguh, kalau Tuhan mempercayakan saudara melayani, berikan hidup saudara. Mengaitkan, saya kan sudah tua. Tidak, Tuhan tidak melihat sudah tua. Tuhan melihat saudara sebagai sesuatu yang berharga dan bisa maksimal dalam pelayanan. Engkau jadi pendoa saja. Di rumah saudara doakan, Tuhan berkati Ibu Gembala, berkati Pendeta Joni, berkati Ibu Marlen, berkati Ibu Karen, Tuhan. Pakai mereka dengan hikmat Tuhan. Saudara tiap hari memakan mereka dengan luar biasa, saudara. Itu akan berdampak buat pelayanan di sini. Itu pelayanan. Amin. Daripada misalnya kita menceritakan kekurangan ini, kekurangannya gembala, kekurangannya majelis. Saudara, lebih baik saudara duduk di kaki Tuhan, doakan mereka dengan baik-baik. Itu adalah pelayanan. Kalau mereka ada keliru dan salah, itu mereka dengan Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa untuk mereka, Tuhan mampu dan sanggup membahagiakan mereka. Pelayanan di tempat ini akan semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Persembahkan hidupmu, saudara. Jangan sia-siakan waktu kesempatan ini, saudara. Satu kesaksian lagi, saya sudah pernah saksikan, tapi ini juga kesaksian yang memotivasi saya. Seorang gembala, saudara, dia datang, saudara, mengunjungi jemaat, seorang anak muda yang sudah bekerja. Dia datang, singkatnya sudah dia doakan ini anak muda ini. Ketika ini gembala ini mau pulang, ini anak yang terbaring di rumah sakit, tempat tidur ini sudah di rumah sakit, dia bilang, "Om Gembala, tunggu sebentar." Om Gembalanya dia, "Kenapa?" "Saya perhatikan dari tadi, kok Om Gembala ada bawa karangan bunga, tapi kok bunganya lain." Jadi rupanya gembalanya ada bawa karangan bunga, besuk kunjungi ke rumah sakit, dia bawa karangan bunga, tapi bunga hidup, tapi sudah layu semua. Jadi ini yang sakit ini, kok Om Gembala bawa bunga yang sudah layu. Duduk dia, Om Gembala, dia duduk. Kamu tahu, ingat, waktu kamu SMA dulu, tante kan ada bilang sama kamu, tolong jadi pembina remaja ya, jadi ketua remaja ya di gereja ini. Kamu ingat nggak apa yang kamu bilang sama tante? "Tante, maaf, saya lagi sibuk belajar, saya tidak ada waktu untuk menjadi pembina di gereja, jadi ketua remaja di gereja." Silakan full store, tapi ditawarkan pelayanan yang mau. Ketika dia masuk di kuliah, SMA maksudnya, dia masuk di kuliah, ingat gak, Om ada minta kamu, karena kamu kan punya talenta nyanyi, bisa baca not, tolong jadi pelatih lah paduan suara. Iya ya. Tapi kamu bilang, "Saya sedang asing kuliah, saya lagi buat usaha." Kamu kan nggak mau.
Ketika kamu selesai kuliah, kamu sudah kerja, Om ada minta sekali lagi kamu apa? Om, melayani Tuhan. Karena kamu punya karunia, punya talenta di praise and worship. Layani. Kamu bilang, saya sibuk kerja, saya sibuk ini, saya sibuk. Sampai satu saat, karena dia sakit, karena ganas. Dia terkapar di situ, saudara. Ya. Dia tidak berdaya lagi. Tinggal menunggu waktu untuk kemudian dia meninggal, kata medis. Ya. Sudah tak berdaya lagi. Tadi Om doakan, dan sebelum Om doakan, kamu bilang, Om doakan saya, Om, kalau saya sembuh, saya akan pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Nanti ketika engkau sudah tidak berdaya, baru kemudian engkau bilang seperti ini. Kamu mengerti apa maksud membawa melayani? Jangan sampai ketika engkau sudah tidak berdaya lagi, baru engkau berkata, aku mau melayani Tuhan, aku mau buat ini, aku mau buat ini, aku mau buat ini, aku mau buat ini. Selagi masih kuat, selagi masih energi, selagi engkau masih bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, selagi tubuh kita sehat, selagi apapun yang engkau masih bisa maksimal dengan tubuhmu, lakukan untuk Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tundukkan kepala di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan